Asal-usul Danau Maninjau. Cerita dari Sumatera Barat. Danau Maninjau merupakan salah satu danau vulkanik yang terletak di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Danau vulkanik adalah danau yang terbentuk dari adanya aktivitas gunung berapi. Biasanya, danau vulkanik terjadi akibat letusan gunung berapi yang sangat besar. Sebagaimana halnya danau-danau lainnya di Nusantara, Danau Maninjau juga memiliki kisah asal-usulnya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah 10 bersaudara di sebuah kampung yang terletak di kaki Gunung Sitinjau. 10 bersaudara itu terdiri dari 9 orang laki-laki dan adik bungsu mereka seorang perempuan. Anak pertama bernama Kukuban dan adik bungsu mereka bernama Sani. Tidak jauh dari rumah mereka tinggal, hiduplah seorang kaya raya bernama Datuk Limbatang. Datuk Limbatang memiliki seorang anak laki-laki bernama Giran. Datuk Limbatang adalah seorang yang sangat baik hati dan pemurah. Dia sering membantu kebutuhan dari 10 bersaudara yang yatim piatu tersebut. Di kampung tersebut, setiap kali selepas panen, ada tradisi pertandingan silat yang diikuti oleh para pemuda. Pertandingan silat itu bersifat persahabatan, sehingga tidak boleh ada dendam sesudahnya bagi pihak yang kalah. Begitu halnya Kukuban dan Giran, mereka pun turut serta dalam pertandingan silat. Hari itu, setelah diundi, Kukuban ternyata harus menghadapi Giran. Kukuban rupanya bertanding dengan penuh semangat, sehingga Giran kewalahan dibuatnya. Bahkan Giran semakin terdesak, hingga sebuah tendangan Kukuban mengarah ke wajah Giran. Aduh, kakiku sakit sekali. Udah, maafkan aku. Aku sungguh tidak bermaksud melukai kaki Uda. Kakiku sakit sekali, sepertinya patah. Kukuban pun akhirnya pulang dengan dipapah oleh seorang warga kampung. Meskipun membuat lawannya terluka parah, tapi para penonton memahami bahwa Giran hanya membela dirinya dan tidak bermaksud melukai musuhnya dengan sengaja. Keesokan harinya, Giran menemui Sani untuk menanyakan keadaan Kukuban. Sani, bagaimana keadaan kakakmu? Kakinya mengalami patah tulang, sehingga kalau berjalan harus ditopang dengan tongkat kayu. Aku benar-benar tidak sengaja, Sani. Iya, Uda. Semua orang juga melihat kalau Uda tidak sengaja. Sani, begini. Kita sudah menjalin hubungan cukup lama. Daripada menjadi fitnah di kampung ini, lebih baik kita segera menikah. Bagaimana? Aku setuju saja, Uda. Baiklah, besok aku akan mengajak ayahanda menemui kakakmu. Ternyata, tanpa sepengetahuan orang-orang, Giran dan Sani sudah lama menjalin hubungan. Datuk Limbatang sangat tenang dan merestui rencana Giran menikahi Sani. Selama ini, Datuk Limbatang melihat Sani sebagai gadis yang berbudi baik. Keesokan harinya, Datuk Limbatang menemui Kukuban di rumahnya. Selamat datang, Datuk. Terima kasih sudah berkenan datang ke gubuk kami ini. Kukuban, bagaimana keadaanmu? Ya, beginilah, Datuk. Saya masih bisa berjalan, tapi harus dengan bantuan tongkat. Semoga saja luka di kakimu cepat sembuh dan kamu bisa bekerja seperti biasanya. Terima kasih banyak, Datuk. Kukuban, kedatanganku ke sini selain melihat keadaanmu juga untuk mewakili anakku, Giran. Maaf, Datuk. Saya tidak mengerti maksud Datuk. Jadi begini. Selama ini Giran dan Sani sudah lama menjalin hubungan. Kedatanganku ke sini adalah untuk menyampaikan pinangan Giran untuk adik bungsumu, Sani. Kukuban terkejut mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Datuk Limbatang. Bagaimanapun, di dalam hati, Kukuban merasa dendam karena telah kalah pertandingan silat di kampung. Maafkan saya, Datuk. Tapi Giran telah mempermalukan saya di depan warga kampung sini. Selain itu, Giran telah membuat kaki saya patah. Kukuban, semua warga melihat kalau engkau menyerang Giran dengan membabi buta. Giran tidak sengaja mematahkan kakimu. Dia hanya mencoba menyelamatkan dirinya. Semua warga kampung melihatnya. Kukuban dan Datuk Limbatang berdebat tentang masalah pertandingan silat itu.
Kukuban pun tidak menyetujui pernikahan adiknya dengan Giran. Dengan perasaan kecewa, Datuk Limbatang pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Giran yang kecewa mendengar berita dari ayahnya, mengajak Sani bertemu di pinggir sebuah sungai. Sani, kakakmu sepertinya benci sekali kepadaku. Padahal sudah jelas aku tidak sengaja mematahkan kakinya. Entahlah Uda, sepertinya Uda Kukuban sangat pendendam. Tiba-tiba saja, Giran melihat kaki Sani berdarah. Sani, kenapa kakimu berdarah? Iya Uda, tadi dalam perjalanan ke sini, kakiku tersangkut tanaman berduri. Sini, biar aku obati. Ternyata, beberapa warga kampung telah mengikuti dan mengawasi Giran dan Sani dari jauh. Kukuban sengaja meminta warga kampung mengawasi Sani dan Giran. Ketika Giran sedang mengobati kaki Sani, para warga desa itu segera keluar dan menangkap mereka. Giran dan Sani dibawa oleh warga ke tengah kampung. Giran dan Sani pun diadili oleh warga kampung karena dianggap telah melakukan perbuatan yang memalukan serta melanggar etika. Meskipun sudah berusaha menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi warga kampung tetap tidak mempercayai Giran dan Sani. Para warga pun membawa Giran dan Sani ke tepian kawah Gunung Tinjau. Sesampainya di tepian kawah Gunung Tinjau, para warga bersiap melemparkan Giran dan Sani ke dalam kawah yang mengeluarkan asap putih tersebut. Sesaat sebelum warga kampung melemparkan mereka berdua, Giran tiba-tiba saja berdoa dengan suara yang keras. Ya Tuhan, jika kami tidak bersalah, maka letuskanlah Gunung Tinjau ini sebagai pelajaran bagi mereka. Para warga yang mendengar doa Giran pun menjadi cemas, terutama Kukuban. Setelah mengucapkan doa tersebut, Giran dan Sani melompat ke dalam kawah. Para warga kampung berdiri di tepian dan melihat ke dalam kawah. Tiba-tiba saja terjadi gempa dan puncak Gunung Tinjau mengeluarkan asap hitam serta semburan lahar. Doa Giran terkabul. Gunung Tinjau telah mengeluarkan laharnya. Gunung Tinjau meletus dengan hebatnya. Awan hitam membumbung tinggi dan semburan lahar menerjang kemana-mana. Asap hitam dan lahar yang menyala-nyala itu perlahan-lahan menghilang. Letusan Gunung Tinjau sangat dahsyat sehingga menghasilkan lubang yang sangat besar. Anehnya, lubang bekas letusan Gunung Tinjau mengeluarkan air yang jernih. Bekas letusan Gunung Tinjau ternyata menghasilkan sebuah danau yang airnya sangat jernih. Sejak saat itu, danau tersebut dikenal dengan nama Danau Maninjau. Minangkabau merupakan salah satu suku besar di Nusantara. Suku Minangkabau sering disebut sebagai orang Padang. Tentu saja bukan tanpa alasan disebut seperti ini, dikarenakan ini merujuk pada ibu kota Sumatera Barat, tempat di mana suku ini berasal. Yang unik dari suku ini dan masih dipertahankan hingga saat ini adalah sistem kekeluargaan yang menganut matrilineal atau jalur perempuan. Dalam prosesi pernikahan, adat Minang memiliki dua tradisi sebelum akad nikah dan tradisi sesudah akad nikah. Apa saja rangkaian prosesi pernikahan adat Minang? Nah, ini dia rangkaian prosesi pernikahan adat Minangkabau yang perlu kalian ketahui.
Pertama, Maresek. Marasek adalah tahapan pertama yang dilakukan dalam pernikahan adat Minang. Pihak keluarga perempuan akan mendatangi pihak keluarga laki-laki. Pihak keluarga dari perempuan yang berpengalaman akan mencari tahu apakah calon laki-laki cocok dengan calon perempuannya. Mereka juga akan membawa buah tangan ke pihak keluarga laki-laki sebagai simbol sopan santun. 2. Manimang dan Batimbang Tando. Tahapan ini dilakukan oleh pihak keluarga perempuan untuk meminang calon laki-laki. Apabila diterima, mereka akan melakukan batimbang tando atau bertukar simbol sebagai pengikat perjanjian dan tidak bisa diputuskan secara sepihak. Biasanya yang ditukarkan adalah benda pusaka seperti keris, kain adat, atau benda lainnya yang memiliki nilai sejarah bagi keluarga. 3. Mahanta Siriyah. Selanjutnya adalah Mahanta Siriyah, di mana mempelai meminta izin atau memohon doa restu kepada mamak-mamaknya, saudara ayah, kakak yang telah berkeluarga dan sesepuh yang dihormati. Calon mempelai perempuan diwakili oleh kerabat perempuannya yang telah berkeluarga dengan cara mengantar sirih. Sedangkan untuk calon mempelai laki-laki membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau dengan tujuan untuk memberitahukan dan memohon doa rencana pernikahannya. Biasanya keluarga yang didatangi akan memberikan bantuan berupa tenaga dan biaya untuk pernikahan sesuai kemampuan. Ritual ini memiliki tujuan untuk memohon doa dan memberitahukan rencana pernikahan. 4. Babako, Babaki. Acara ini akan diadakan beberapa hari sebelum acara akad nikah berlangsung. Bako berarti pihak keluarga dari ayah calon mempelai perempuan. Dan pihak keluarga ini ingin menunjukkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai kemampuannya. Acara ini dimulai dengan calon mempelai perempuan dijemput dan dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Di sana para tertua akan memberikan nasihat. Dan keesokan harinya, calon mempelai perempuan akan diarak kembali ke rumahnya diiringi keluarga pihak ayah dengan membawa berbagai macam barang bantuan tadi. Perlengkapan yang disertakan biasanya berupa sirih lengkap, sebagai kepala adat, nasi kuning singgang ayam, makanan adat, antaran barang yang diperlukan calon mempelai perempuan seperti seperangkat busana, perhiasan emas, lauk pauk baik yang sudah dimasak maupun yang masih mentah, kue-kue dan sebagainya. 5. Malam Bainai. Acara ini dilakukan pada malam sebelum akad nikah. Bainai menjadi ritual untuk melekatkan hasil tumbukan daun pacar merah di kuku calon pengantin. Tradisi ini memiliki makna sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu para sesepuh keluarga mempelai perempuan. Lalu terdapat juga air yang berisikan keharuman 7 bunga, daun inai tumbuk, payung kuning, kain jajakan kuning, kain simpai, dan kursi bagi calon pengantin. Calon pengantin perempuan pun dibawa keluar dari kamar diapit teman sebayanya dengan menggunakan baju tokoh dan bersunting rendah. Selanjutnya akan berlangsung acara mandi-mandi secara simbolik dengan memercikkan air harum 7 kembang oleh para sesepuh dan kedua orang tua. Selanjutnya kuku-kuku calon pengantin perempuan pun diberi inai. Saat inai dipasang, maka akan diiringi syair tradisi Minang di malam Bainai disertai bunyi seruling. 6. Manjapuik Marapulai. Acara ini menjadi ritual paling penting dalam prosesi pernikahan adat Minang. Prosesinya bermula dari calon pengantin laki-laki dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin perempuan untuk melangsungkan akad nikah. Lalu pada acara ini pun akan dilakukan pemberian gelar pusaka pada calon pengantin laki-laki sebagai simbol kedewasaan. Selanjutnya rombongan dari keluarga calon pengantin perempuan akan menjemput calon pengantin laki-laki dengan membawa perlengkapan berupa sirih lengkap dalam cerana, pakaian pengantin laki-laki lengkap, nasi kuning singgang ayam, lauk pauk, dan lainnya. Setelah prosesi sambah mayambah dan mengutarakan maksud kedatangan, barang-barang pun diserahkan. Lalu calon pengantin laki-laki beserta rombongan akan diarak menuju kediaman calon pengantin perempuan. 7. Penyambutan di rumah anak daro. Tradisi menyambut kedatangan calon mempelai laki-laki di rumah calon mempelai perempuan. Penyambutan di rumah anak daro merupakan momen meriah dan besar. Dilatari bunyi musik tradisional yang berasal dari talempong, keluarga mempelai perempuan menyambut kedatangan mempelai laki-laki. Berikutnya, barisan dara menyambut rombongan dengan persembahan sirih lengkap. Para sesepuh perempuan menaburi calon pengantin laki-laki dengan beras kuning. Sebelum memasuki pintu rumah, kaki calon mempelai laki-laki diperciki air sebagai lambang mensucikan, lalu berjalan menapaki kain putih menuju ke tempat berlangsungnya akad. 8. Akad nikah. Akad nikah ini akan dilangsungkan sesuai syariat agama Islam. Diawali dengan pembacaan ayat suci,
ijab kabul, nasihat perkawinan dan doa. Acara ini umumnya dilakukan pada hari Jumat siang. 9. Bersandiang di pelaminan. Setelah akad nikah berlangsung, maka kedua pengantin akan bersanding di rumah anak dari. Anak daro dan marapulai akan menanti tamu Alek Salinga Alam dan diwarnai musik dari halaman rumah. 10. Memulangkan tando. Usai melaksanakan akad nikah, ada 5 acara adat yang lazim dilaksanakan. Mulai dari memulangkan tando, mengumumkan gelar pengantin laki-laki, mengadu kening, mengeruk nasi kuning dan bermain coki. 11. Malewakan gala marapulai. Acara ini mengumumkan gelar untuk pengantin laki-laki sebagai tanda kehormatan dan kedewasaan yang disandang sang pengantin laki-laki. 12. Manikam jajak. Pernikahan adat Minang belum usai walaupun acara pernikahannya sudah selesai. Manikam jajak adalah prosesi pernikahan adat Minang yang terakhir. 1 minggu setelah akad nikah, sang pengantin akan pergi ke rumah orang tua serta ninik mamak pengantin laki-laki dengan membawa makanan. Tujuannya untuk menghormati dan memuliakan orang tua serta ninik mamak pengantin laki-laki. Indonesia dikenal dengan kekayaan budayanya. Begitupun dalam prosesi pernikahan adat Minang yang punya makna mendalam. Itulah rangkaian prosesi pernikahan dalam adat Minang. Lari-lari bukannya kijang, pandan tajamu di muaro. Kami bernyanyi jotari indah, pau be hati urang nanti bo. Ampun jo maaf oi kami